Gimana cara atur uang untuk pemula? Ya, kali ini aku akan membagikan topik ini, topik yang menarik seputar pengembangan diri, jadi tonton. Halo semuanya, balik lagi sama Teddy di sini, dan kali ini aku mau membahas pengembangan diri khususnya di bidang finansial, karena aku juga punya concern, aku punya keresahan tentang ini. Jadi aku pengen membagikan ke kalian ilmu-ilmu yang udah aku riset-riset dan menurut pengalaman pribadiku. Jadi aku harap kamu bisa lebih teredukasi lagi gimana cara mengatur uang dengan baik untuk pemula. Ya, mungkin aku bertanya, kenapa sih untuk pemula? Emangnya aku newbie? Emangnya aku pemula? Maksudku tuh nggak pemula yang seperti itu ya, teman-teman. Jadi maksud pemula adalah secara general aja, secara umum. Jadi nggak terlalu yang detail-detail atau yang susah-susah ya. Karena ini emang pengenalan dulu apakah kalian suka dengan konten ini atau tidak. Jadi kalian bisa tulis juga konten-konten seperti ini tuh kalian sukai atau tidak di kolom komentar ya. Tulis aja di kolom komentar. Aku lakukan dengan general karena mungkin di selanjutnya aku akan bahas tentang cara mengatur uang secara lebih detail lagi dan cara mendapatkan uangnya juga gimana. Oke gitu. Tapi aku mau minta maaf dulu kalau ada suara-suara teriakan-teriakan, suara-suara tertawa-tertawa. Karena di sebelah tuh ada lapangan pingpong baru dan bapak-bapak sedang bermain menyambut 17 Agustus ini ya, memperingati 17 Agustus ini. Jadi cukup rame. Jadi aku mohon maaf dulu kalau misalnya ada suara-suara yang cukup mengganggu. Aku udah pakai mic kok ini, udah pakai mic. Jadi aku harap bisa jelas video kali ini, konten kali ini. Oke, langsung aja ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah identifikasi kondisi keuangan. Ya, identifikasi adalah langkah pertama yang paling penting untuk menentukan tujuan keuanganmu tuh kayak gimana nantinya. Misalnya kamu punya tabungan berapa, aset berapa, hutang berapa, itu kamu hitung dulu secara keseluruhan biar kamu tuh bisa tahu kondisi keuanganmu sekarang itu udah oke atau belum, udah sehat atau belum. Karena misalnya kamu punya hutang yang berlebih, jadi kamu paham nih, kondisi keuanganku sedang tidak sehat. Maka yang harus kulakukan adalah menambah pendapatan atau mengecilkan pengeluaran biar bisa melunasi hutang ini secepat mungkin. Gitu. Jadi yang pertama yang paling penting adalah identifikasi kondisi keuanganmu saat ini. Apakah ada tabungan yang banyak, asetnya apa aja, hutang berapa aja, itu kamu hitung dulu secara keseluruhan. Oke, lanjut aja ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini adalah buat skala prioritas. Sorry aku sambil baca ya biar tetap on track dengan topik kali ini. Yaitu yang kedua adalah buat skala prioritas. Skala prioritas tiap orang ini kan beda-beda ya. Misalnya kamu anak kos, kamu mungkin yang paling penting untuk kamu prioritaskan adalah membayar uang kos bulanan. Itu kamu tulis saja sebagai skala prioritas terbesar kamu. Atau misalnya kamu sebagai orang yang bekerja di dunia digital dan masih tinggal dengan orang tua, mungkin yang paling penting buat kamu adalah paket data selama 1 bulan penuh atau paket internet ya. Itu kamu tulis sebagai skala prioritas dulu. Atau misalnya kamu yang sedang hidup sendiri atau misalkan ibu rumah tangga, kamu merasa belanja bulanan sekali sewaktu itu, biasanya di awal-awal bulan itu penting, jadi kamu tulis sebagai skala prioritas. Jadi ini tergantung lagi ke preferensimu, kebutuhanmu pribadi itu seperti apa. Jadi kamu bisa mengetahui apa yang harus didulukan, apa yang harus disisihkan dulu, dinantikan dulu itu apa aja. Oke, itu yang kedua. Yang kedua adalah membuat skala prioritas. Lanjut aja ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah lacak pengeluaran dan review secara berkala. Misalnya kamu udah buat rencana, maka yang kamu lakukan adalah track dan review pengeluaranmu dan penghasilanmu selama sebulan ke belakang. Jadi sangat direkomendasikan, bahkan sangat diharuskan banget buat kamu untuk melacak semua pengeluaran, menulis semua pengeluaran, baik itu dengan digital, ada aplikasinya kayak Money Manager atau Money Management yang lain-lain itu ada, atau dengan Excel juga bisa, atau kamu bisa menulis dengan manual. Kalau manual kan biasanya lebih inget nih apa aja yang udah kamu keluarkan. Jadi itu kamu bisa lakukan dengan digital atau dengan menulis tangan, yaitu bisa untuk melacak pengeluaran. Misalnya kamu sering ke coffee shop ya, kamu makanannya berapa ditulis,
kamu minuman berapa yang kamu pesan ditulis juga. Dan juga misalnya kamu mengeluarkan uang parkir, itu juga bisa ditulis. Atau kamu sering makan di luar, kamu bisa mengurangi ini dengan caranya misal kamu memasak sendiri, belanja sendiri, itu menurutku jauh lebih murah dibandingkan sering makan di luar. Sebenarnya makan di luar tuh nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kamu yang tahu sendiri kondisi keuanganmu, apakah sekarang harus berhemat, ataukah makan di luar itu nggak apa-apa, itu kamu yang tentukan sendiri. Oke. Dan selanjutnya adalah buat tujuan jangka panjang. Ini adalah hal yang paling penting banget, biar kamu tuh bisa mengontrol diri kamu, pengeluarannya tuh bisa kamu kontrol, pendapatannya mungkin kamu bisa tambah lagi biar bisa segera tercapai dengan tujuan jangka panjangmu. Karena misalnya kamu mendapatkan pendapatan dan penghasilan, misalnya kamu dapat gaji dari bosmu ya, kamu mendapatkan sekian juta, kan itu nggak semua uang masuk ke dalam tabungan ya. Kamu masih harus mencukupi kebutuhanmu sehari-hari. Ya, menabung itu penting banget untuk dilakukan di segala umur, segala pekerjaan itu menabung penting banget. Dan gak cuma menabung aja, karena kalau menabung tanpa tujuan, kita kan punya uang banyak nih. Tapi malah keinginannya juga banyak. Nanti uang yang udah ditabung malah terbuang sia-sia tuh kan kayak eman-eman juga gitu loh. Jadi misalnya kamu punya rencana untuk DP rumah nih. DP rumah kan butuh uang yang lumayan ya. Jadi kamu bisa menentukan dulu gimana nanti kamu akan menabungnya tuh metode seperti apa. Pendapatannya harus ditingkatkan atau gimana. Terus pengeluarannya bisa ditekan atau enggak. Itu. Jadi poin keempat ini juga penting untuk mengatur keuanganmu. Jadi kalau kamu punya tujuan, kamu lebih terarah dalam mengatur keuanganmu. Oke. Jadi itu dia 4 poin yang menurutku perlu kamu pelajari, perlu kamu pahami dulu agar bisa mengatur uangmu secara lebih baik lagi. Oke, semoga ini bisa membantu. Kalau kamu punya pertanyaan seputar tentang topik ini, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti aku akan buatkan konten yang kamu inginkan juga, supaya kamu bisa lebih tercerahkan, teredukasi, dan lebih baik dalam mengatur keuangan dan menambah penghasilan juga tentunya. Oke, semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa mengedukasi kamu dalam mengatur keuangan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe juga, share juga kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di konten selanjutnya.